Nih, usul pemakzulan Gibran itu secara teoritis ketatanegaraan bisa, tapi secara politik akan sulit. Secara politik akan sulit. Ketatanegaraan itu sudah mengatur kalau presiden, wakil presiden melakukan 5 hal atau terjadi 1 hal jadi 6 akhirnya. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Itu bisa dimakzulkan. Tapi itu teorinya. Prakteknya kan susah. Karena apa? Untuk memakzulkan seorang presiden atau wakil presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota. Sidang pleno DPR ya? Iya. Ya. 2/3 dari yang hadir ini, 2/3 harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan perbuatan tercela. Bayangin secara politik. 2/3 itu berapa? Iya kan? Ya. Kalau dari 575 kira-kira 2/3 itu kan sudah harus anggota DPR 380-an lah ya. Sekitar itulah. Nggak bisa. Ini baru dari hitung-hitungan politik ya? Baru yang hitungan, sulit iya. gitu ya, karena nggak dengan kondisi sekarang. Apalagi nanti mungkin yang lain. Iya, nanti sesudah, oleh lah 2/3 oke. Setuju, dia dimakzulkan. Bawa dulu ke MK untuk meminta putusan konfirmasi. Ya benar ini salah. Kembalikan lagi ke DPR. DPR bersidang lagi. Apakah ini mau diberikan ke MPR untuk dimakzulkan apa tidak? Sesudah di MPR lagi sidang 2/3 harus hadir, 2/3 harus setuju. Tidak mungkin. Secara politik sekali lagi. Secara politik, karena sekarang koalisinya Pak besar sekali. Pak Wahid sudah 81. Iya. Jadi secara hukum mungkin, secara politik akan sangat tidak mungkin. Tapi politik itu tidak hitam putih. Di dalam praktek, pemberhentian presiden itu memang tidak pernah ikut aturan. Tidak pernah ikut tidak aturan? Pernah ikut aturan, tidak ikut konstitusi. Maksudnya gimana? Mari kita mulai dari urutannya. Ya, urutannya. Bung Karno itu dijatuhkan. Itu kan tidak pakai aturan konstitusi. Ya. Tidak pakai aturan konstitusi. Lalu pada waktu itu memang ada ketentuan MPR bisa memberhentikan presiden karena presiden itu mandataris MPR. Lalu pada waktu itu Bung Karno dalam tanda petik nih dipaksa mengeluarkan Supersemar. Dari Supersemar itu menjadikan alat untuk merampas kekuasaan melalui rekayasa ketatanegaraan secara politik. Anggota MPR-nya diganti dulu dengan pendukung-pendukung baru, lalu sidang 2 tahun sesudah peristiwa G30S. Tahun 66, 11 Maret kekuasaannya diambil. Lalu Bung Karno menjadi bebek lumpuh yang berkuasa Soeharto. Lalu Bung Karno tahun 67 baru diganti secara resmi setelah terjadi rekayasa politik itu. Jadi itu aturan tuh politik tuh bisa iya kalau bisa dikonsolidasikan, tapi bisa bubar begitu aja tinggal ngatur. Sama ini kalau misalnya mengatur begitu, saya ingin kalau presiden ingin melakukan rekayasa bisa kok dibuat 2/3.